Puji Tuhan, suasana Paskah baru kita lalui. Selamat bertemu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Puji Tuhan. Kita telah baca 3 ayat dari Yesaya. Penekanan saya pada ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita perhatikan ada 2 kata yang serupa tapi tak sama. Kegelapan dan kekelaman. Yang kita angkat pertama adalah bicara tentang kegelapan. Haleluya. Tetapi bicara tentang kegelapan bukan fenomena alam, tapi berbicara tentang dosa. Saya beri judul firman Tuhan pada saat ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Kita berbicara tentang kegelapan. Haleluya. Kita juga akan baca 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita telah baca ini, di dalam Yesaya pasal 60 ayat 2 ini disampaikan oleh Nabi Yesaya 2700 tahun yang lalu. Dan kalau di dalam Timotius disampaikan kurang lebih 2000 tahun lalu. Jadi kita melihat di mana jaraknya begitu jauh. Tetapi firman Tuhan ini bukan khusus untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua umat manusia ada di kolong langit ini. Kalau kita perhatikan, Yesaya, seorang nabi besar, dia banyak menubuatkan tentang keadaan akhir zaman, tentang kelahiran Yesus, tentang penyaliban Yesus, penyiksaan Yesus. Di sini kita melihat kita berbicara tentang kegelapan, tidak bicara tentang fenomena alam, tapi berbicara tentang kejahatan apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Nabi Yesaya mengingatkan, Yesaya pasal 1 ayat 6. Yesaya pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa kehidupan manusia pada akhir zaman dari ujung kaki sampai kepala penuh dengan luka-luka yang tidak dapat disembuhkan. Ini berbicara kegelapan, berbicara tentang dosa. Manakala ada kegelapan, kita tidak dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Haleluya. Kegelapan dosa. Ribuan tahun lalu telah diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, 10 perintah Tuhan disampaikan. Jangan ada Allah lain, jangan ada penyembahan berhala, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia, hormati hari Sabat, hormati hari ibadah, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan naik saksi dusta, jangan menginginkan barang orang lain. Tetapi ini didramatisir, dipolitisir. Ini yang disukai oleh manusia. Sampai pada jam saat ini, saudara bisa bayangkan, dari hari ke hari, dosa bertambah-tambah. Dengan dasar karena kasih. Mereka semua melakukan. Boleh berbuat zina, boleh mencuri, berbuat segala macam-macam. Itulah sebabnya dikatakan, kegelapan menutupi bumi. Dosa memenuhi alam semesta ini. Ya, haleluya. Sangat mengesankan kehidupan manusia di hari-hari terakhir ini.
Kita ingat Matius 27 ayat 45. Dikatakan manakala terjadi kegelapan dari pukul 12 siang sampai pukul 3 petang, terjadi kegelapan total di sekitar Bukit Kalvari. Ini adalah misi Yesus terakhir di alam semesta ini. Di mana ayat 46 dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gelap gulita sunyi, saudara-saudara. Kita melihat tanggungan Yesus begitu berat, menanggung dosa seluruh manusia yang sudah terlahir, yang lagi berjalan sekarang, yang akan terlahir, terlalu berat. Manakala dia di Kalvari, tidak ada jalan keluar, dia harus mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Kegelapan menyelimuti sekitar Kalvari kurang lebih 3 jam, saudara-saudara. Haleluya. Ini luar biasa, saudara-saudara, pengorbanan Yesus. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada satu keluh kesah, kesedihan luar biasa. Dan dia menanggung dosa itu, terlahir sebagai manusia biasa. Tidak ada satu manusia di kolong langit yang mampu memikul dosa seluruh umat manusia. Yesus mampu melakukan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Kegelapan luar biasa terjadi. Dan yang kedua, kita akan melihat kekelaman. Kalau kita berbicara tentang kekelaman, kalau di Salinan Lama berbicara tentang kelam kabut, manakala ada kabut, ada kegelapan, samar-samar, kesuraman, kengerian, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, dunia sekarang, di mana dunia yang digoncangkan oleh virus yang mematikan, saudara-saudara, itu berbicara tentang kekelaman manusia. Kekelaman meliputi seluruh bangsa di dunia ini. Kita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman. Atasnya terang bersinar. Kita tetap fokus pada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa-bangsa berdiam di dalam kekelaman. Ada kegentaran, kengerian di hari-hari terakhir ini. Ada kebinasaan. Manakala ada kegelapan melanda Bukit Kalvari, disitulah kematian Yesus terjadi. Yesus mati untuk menebus dosa. Di mana ada kegelapan, pasti ada kematian. Kekelaman melanda manusia. Tidak ada damai dan sejahtera, kegentaran mengerikan. Virus Corona 19 mengerikan terjadi di seluruh alam semesta ini. Negara-negara besar kalang kabut, orang-orang besar tidak berdaya. Bahkan saya ingat pidato seorang yang sangat terpandang di Kongres Amerika. Tuhan, ampunilah bangsaku Tuhan. Bangsa yang jumawa, yang congkak, beri kesempatan. Ini satu doa kerinduan seorang besar, negara besar. Padahal kalau kita perhatikan, saudara-saudara, pada permulaan abad 19 terjadi Perang Dunia Pertama. Pada pertengahan abad 19 terjadi Perang Dunia Kedua. 100 juta total kematian prajurit di medan tempur. Itu 100 juta. Belum yang cacat ratusan juta, saudara-saudara. Ya, ada banyak kebinasaan. Janda-janda banyak ratusan ribu. Janda-janda. Ada banyak korban perang. Materi dikorbankan untuk perang. Tetapi saudara-saudara, itu semua bisa teratasi. Tapi di abad ke-20 ini awal terjadilah satu virus corona yang menggetarkan seluruh umat manusia. Bahkan ada petinggi-petinggi, orang-orang terpandang di negara-negara luar biasa besarnya bunuh diri karena tidak mampu untuk memikul beban ini, untuk memanage negara ini. Kehancuran ekonomi total. Haleluya, haleluya. Kegelapan dan kekelaman menutupi seluruh alam semesta ini.
di mana tempat manusia akan berlindung. Seolah-olah Allah berdiam diri, di mana Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah seolah-olah berdiam diri. Alam semesta ini dikuasai oleh kegelapan. Saudara perhatikan, semua tempat ibadah ditutup. Semua dari golongan manapun, dari Buddha, dari lain-lain, dari Hindu, dari Muslim, dari Kristen, ditutup. Semua tempat ibadah. Ini anjuran pemerintah. Pemerintah adalah wakil Tuhan, kita harus menurut. Tetapi kita melihat celah kuasa kegelapan masuk di alam semesta ini. Oh, semua bungkam tidak berdaya. Kita ingat manakala Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 3 jam di tengah kekelaman, di tengah kegelapan di sekitar Kalvari, Yesus tidak melihat apa-apa. Di tengah beban penderitaan, dia berseru menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Haleluya. Manusia saat ini bingung. Orang-orang percaya bingung, mau kemana, mau mengadu kepada siapa. Sudah berbulan-bulan virus ini melanda alam semesta ini. Apakah ada jawaban? Belum ada jawaban. Berlomba-lomba manusia mencari vaksin untuk menenteramkan virus ini. Di mana orang-orang pintar bisa ke bulan, bisa kemana-mana, bisa ke ruang angkasa, bisa membuat senjata-senjata pemusnah massal yang hebat. Tetapi manakala virus ini melanda umat manusia, virus yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, menghancurkan umat manusia. Haleluya. WHO, Badan Dunia, di bawah naungan PBB, berusaha semampu mereka untuk kelanjutan hidup manusia. Kurang lebih 8 miliar. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Tangisan keluh kesah terjadi di mana-mana. Sampai orang mati pun mau dimakamkan ditolak. Mau dibawa kemana dunia ini? Mau dibawa kemana manusia? Tetapi saudara-saudara, biar ini membuat mata hati rohani kita dibuka. Kita melihat apakah benar Allah berdiam diri. Apakah benar Allah tidak melihat apa yang terjadi. Haleluya, haleluya. Ini akibat dosa kesalahan manusia yang ribuan tahun berjalan, semakin memuncak kenajisan dosa sampai di takhta Allah. Haleluya, haleluya. Hingga Yesus dikorbankan untuk menebus dosa seluruh umat manusia di kolong langit. Dia sangat menderita di kayu salib, saudara-saudara. Kita baru merayakan Paskah, saudara-saudara. Oh, hari-hari ini kita tidak dapat merayakan. Bagaimana kalau kita mengikuti aturan pemerintah? Sebesar apa itu gereja kalau orang beribadah jarak semeter? Apakah ini akan berlarut-larut? Berapa lama ini akan berlarut-larut? Semua manusia di kolong langit ini bungkam tidak berdaya. Haleluya, haleluya. Tetapi jangan kita gentar menghadapi situasi dan keadaan. Kita akan melihat, saudara-saudara, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Haleluya. Ini firman Tuhan. Suara Tuhan. Kita dengar jam saat ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ini ada janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Yesaya, bahkan seluruh manusia dikumandangkan nubuatan daripada Nabi Yesaya. Mempunyai visi jauh ke depan dan misi. Luar biasa apa yang kita dengar. Jangan takut. Kita tidak mendengar suara Tuhan secara langsung. Tapi kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Kegelapan, kekelaman melanda alam semesta ini. Tetapi ada janji Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Haleluya. Miliaran manusia berdoa, Tuhan, berapa lama ini akan terjadi? Tetapi firman Tuhan disampaikan, aku akan memegang engkau. Kita tidak perlu khawatir. Haleluya, haleluya. Kita ingat kegelapan 3 jam di Bukit Kalvari. Yesus berseru kepada Allahnya, Bapanya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ayat-ayat selanjutnya, Yesus menyerahkan nyawanya. Terjadi gempa bumi yang luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Ya, kita perhatikan saudara firman Tuhan ini. 3 hari 3 malam Yesus di perut bumi. Tetapi dia memperoleh kemenangan. Dia bangkit dari kubur dalam waktu 3 hari 3 malam. Dia meraih kemenangan. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12. Kita baca Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak itu, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Gelap, tidak dapat melihat. Tetapi Yesus bangkit dari kubur. Dia bicara, akulah terang dunia. Manakala dia berbicara, ada terang dunia. Ada pengharapan bagi umat manusia. Manakala ada terang, manusia bisa berinteraksi. Ada kelanjutan kehidupan. Yesus terang dunia. Akulah terang dunia. Yohanes 9 pun ayat 5 kita baca. Selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Ya, Yesus terang dunia. Kegelapan telah berlalu. Jadi kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Yohanes menegaskan. Kita baca pertama Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Haleluya. Yesus bangkit. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah sumber kehidupan, sumber terang. Kegelapan di sekitar kita tidak akan mempan. Saudara, sebagai umat Tuhan kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak akan terkontaminasi dengan virus-virus yang mematikan ini karena Tuhan ada janji. Ya. Dikatakan di sini juga sehelai rambut pun tidak akan gugur apapun yang terjadi. Tuhan akan melindungi kita. Dan saudara-saudara, ya, Paulus juga mencatat pertama Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan dijelaskan oleh Allah Roh Kudus. Kita berdoa, biar Tuhan tetap menyertai kita di dalam segala kegelapan, kekelaman. Ya, biar Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tapi jangan lupa, biar kita tidak dapat beribadah bersama-sama. Tetapi dimanapun kita berada, kita berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi jawaban kepada kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin.